Halo, Sobat Bijak. Selamat datang kembali di channel Kutipan Bermakna. Dalam video ini, kita akan menjelajahi kutipan-kutipan bijak dari salah satu tokoh stoik paling terkenal, yaitu Marcus Aurelius, dan mendalaminya untuk memahami maknanya yang mendalam. Marcus Aurelius adalah seorang kaisar Romawi yang memerintah dari tahun 161 Masehi hingga kematiannya pada tahun 180 Masehi. Ia dikenal luas karena kontribusinya dalam dunia filsafat stoikisme. Filsafat stoikisme adalah salah satu cara pandang kuno yang telah menginspirasi banyak orang dalam menghadapi tantangan kehidupan. Marcus Aurelius, yang juga seorang stoik, meninggalkan banyak kutipan bijak yang memberikan wawasan tentang bagaimana kita dapat menjalani kehidupan dengan bijak dan bermakna. Mari kita bersama-sama menyelami makna dalam kata-kata Marcus Aurelius yang sangat inspiratif ini. Persiapkan diri Anda untuk sebuah perjalanan filsafat yang mendalam, karena kutipan stoik ini bukan sekadar kata-kata, tetapi juga pelajaran berharga yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kebahagiaan hidup Anda bergantung pada kualitas pikiran Anda. Kebahagiaan tidak selalu datang dari faktor-faktor eksternal seperti kekayaan, kekuasaan, atau kenikmatan. Sebaliknya, kebahagiaan sebagian besar berasal dari cara kita menginterpretasikan dan merespons situasi dalam hidup kita. Ini berarti bahwa seseorang dapat mencapai kebahagiaan dengan mengembangkan pikiran yang positif dan bijak terhadap segala hal. Marcus Aurelius mengingatkan kita bahwa kita dapat mengendalikan kualitas pikiran kita. Artinya, kita dapat memilih untuk berpikir positif, rasional, dan bijak meskipun situasi yang kita hadapi mungkin sulit atau tidak sesuai dengan harapan. Dengan mengendalikan pikiran dan reaksi emosional kita dapat menjadi lebih stabil dan bahagia, bahkan di tengah-tengah kesulitan dan tekanan. Anda memiliki kendali atas pikiran Anda, bukan peristiwa di luar. Sadarilah ini, dan Anda akan menemukan kekuatan. Stoikisme mengajarkan bahwa satu-satunya hal yang benar-benar dalam kendali kita adalah pikiran dan reaksi kita terhadap situasi. Kita tidak dapat mengontrol banyak hal di dunia luar, seperti peristiwa atau tindakan orang lain, tetapi kita dapat mengendalikan bagaimana kita memproses dan merespons hal-hal ini dalam pikiran kita. Marcus Aurelius mengingatkan kita bahwa kendali kita terbatas pada hal-hal yang ada di dalam diri kita, terutama pikiran dan reaksi emosional kita. Peristiwa di luar diri kita adalah faktor eksternal yang tidak dapat kita ubah. Namun, kita dapat mengubah cara kita memandang dan merespons peristiwa ini. Dengan menyadari bahwa kita dapat mengendalikan pemikiran dan reaksi kita akan menemukan kekuatan yang luar biasa. Ini mengacu pada kemampuan kita untuk menjadi lebih bijak, tenang, dan kuat dalam menghadapi tantangan hidup. Ketika Anda bangun di pagi hari, pikirkan betapa berharganya hak istimewa untuk hidup, bernapas, berpikir, menikmati dan mencintai. Filsafat stoik mengajarkan bahwa kita harus menghargai kenyataan bahwa kita hidup. Terlalu sering, kita cenderung mengabaikan atau bahkan menganggap remeh hak istimewa ini. Marcus Aurelius mengingatkan kita bahwa setiap hari adalah kesempatan yang berharga, dan kita seharusnya tidak mengabaikannya. Bernapas adalah tindakan sederhana yang seringkali diabaikan, tetapi dalam konteks stoik, itu dianggap sebagai anugerah. Mengenali hak istimewa ini mengajak kita untuk merasa bersyukur karena kemampuan kita untuk hidup dan menjalani kehidupan. Marcus Aurelius juga menyoroti 3 aspek penting dalam hidup: pemikiran, kenikmatan, dan cinta. Dia mengingatkan kita untuk memanfaatkan kesempatan untuk berpikir dengan bijak, menikmati setiap momen dalam hidup, dan mencintai orang-orang yang ada dalam hidup kita. Ini adalah pandangan stoik tentang cara menjalani kehidupan dengan penuh makna. Kutipan ini secara keseluruhan mencerminkan sikap bersyukur yang dianut oleh stoikisme. Stoikisme mengajarkan bahwa menghargai hal-hal kecil dan bersyukur atas hak istimewa sederhana seperti hidup dan bernapas adalah kunci untuk meraih kedamaian dan kebahagiaan. Jangan manjakan diri Anda dalam mimpi memiliki apa yang tidak Anda miliki.
Tetapi hitunglah berkat yang Anda miliki, dan kemudian bersyukurlah, dan ingat bagaimana Anda mendambakannya, ketika itu belum menjadi milik Anda. Marcus Aurelius mengingatkan kita agar tidak terlalu terpaku pada impian atau keinginan yang belum terpenuhi. Ini mengacu pada kecenderungan manusia untuk terus-menerus menginginkan lebih banyak, terutama benda atau kondisi yang belum dimiliki. Menurut Stoik, memanjakan diri dalam mimpi semacam itu bisa mengarah pada ketidakpuasan yang konstan. Sebaliknya, kutipan ini menekankan pentingnya menghargai dan menghitung berkat-berkat yang kita miliki saat ini. Stoikisme mengajarkan bahwa kita harus menerima dan bersyukur atas apa yang sudah ada dalam hidup kita daripada terus-menerus mengincar apa yang belum kita miliki. Kutipan ini mendorong kita untuk merasa bersyukur atas hal-hal yang sudah kita capai atau miliki saat ini. Ini adalah sikap yang kuat dalam Stoikisme karena membantu kita untuk menjalani hidup dengan lebih puas dan damai. Terimalah hal-hal yang tak terelakkan, yang takdir tetapkan untuk Anda. Dan cintailah orang-orang yang takdir satukan dengan Anda, tetapi lakukan dengan sepenuh hati. Filsafat Stoik mengajarkan bahwa banyak aspek dalam hidup kita tidak dapat diubah atau dihindari. Ini termasuk berbagai peristiwa atau situasi yang kita hadapi. Marcus Aurelius mengingatkan kita untuk menerima dengan tulus hal-hal yang tak terelakkan ini. Ini bukan tentang pasrah atau tunduk tanpa usaha, tetapi tentang menyadari bahwa kita tidak dapat mengubah semua hal, dan ketika kita menghadapinya dengan penerimaan, kita dapat mengurangi penderitaan yang tidak perlu. Kutipan ini menegaskan pentingnya penerimaan terhadap takdir dan cinta yang tulus terhadap orang-orang dalam hidup kita. Ini mencerminkan nilai-nilai Stoik yang mendorong kita untuk hidup dengan bijak, menerima hal-hal yang tidak dapat diubah, dan menghargai hubungan serta orang-orang di sekitar kita. Pilih untuk tidak dirugikan, dan Anda tidak akan merasa dirugikan. Jangan merasa dirugikan, dan Anda tidak akan pernah dirugikan. Kutipan ini mengajak kita untuk membuat pilihan sadar untuk tidak merasa dirugikan oleh situasi atau tindakan orang lain. Ini berarti bahwa meskipun kita mungkin dihadapkan pada situasi yang sulit atau tindakan yang tidak adil, kita memiliki kendali atas cara kita meresponsnya. Stoikisme mengajarkan pentingnya mengendalikan reaksi emosional kita terhadap peristiwa. Marcus Aurelius menekankan bahwa jika kita memilih untuk tidak merasa dirugikan, kita akan menghindari emosi negatif seperti kemarahan, kekecewaan, dan rasa sakit yang sering muncul ketika kita merasa dirugikan. Kebahagiaan dan ketenangan batin dapat dicapai dengan mengubah pikiran dan perspektif kita terhadap peristiwa. Dalam kasus ini, jika kita memilih untuk melihat situasi dengan cara yang lebih positif atau bijak, kita akan merasa lebih baik secara emosional. Jangan buang waktu lagi untuk berdebat tentang bagaimana seharusnya menjadi orang yang baik. Jadilah salah satunya. Kutipan ini mengingatkan kita bahwa tindakan nyata lebih berharga daripada hanya berbicara atau berdebat tentang bagaimana seharusnya menjadi orang yang baik. Stoikisme adalah filsafat yang menekankan pentingnya perilaku dan karakter sejati. Marcus Aurelius mengajak kita untuk tidak hanya berbicara tentang nilai-nilai atau etika yang benar, tetapi untuk mengimplementasikan nilai-nilai tersebut dalam tindakan sehari-hari. Stoikisme menekankan pengembangan karakter yang baik, seperti bijak, adil, berani, dan penuh kasih sayang. Kutipan ini mengajak kita untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai ini, daripada hanya berbicara tentang mereka. Dengan kata lain, kita harus menginternalisasi dan mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam tindakan kita, sehingga kita menjadi contoh nyata dari orang yang baik. Jika itu tidak benar, jangan lakukan. Jika itu tidak benar, jangan katakan. Kutipan ini mengingatkan kita untuk bertindak dengan integritas dan hanya melakukan tindakan yang benar dan sesuai dengan nilai-nilai moral. Stoikisme mengajarkan bahwa tindakan kita harus mencerminkan kejujuran dan moralitas. Ini berarti kita harus menilai tindakan kita dengan cermat dan memastikan bahwa tindakan tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang kita anut.
Selain tindakan, kutipan ini juga menggarisbawahi pentingnya kejujuran dalam perkataan. Stoikisme menekankan bahwa kita harus berbicara dengan kejujuran dan tidak boleh mengatakan hal-hal yang tidak benar atau menyesatkan. Ini adalah panggilan untuk berkomunikasi dengan integritas. Balas dendam terbaik adalah tidak menjadi seperti musuh Anda. Stoikisme menekankan pentingnya menghindari balas dendam. Marcus Aurelius mengingatkan kita bahwa merasa dendam atau mencoba membalas perlakuan buruk tidak akan membawa kedamaian atau kebahagiaan. Sebaliknya, itu seringkali hanya memperpanjang konflik dan kebencian. Kutipan ini mengajak kita untuk menjaga integritas pribadi kita dalam menghadapi perlakuan buruk atau konflik. Stoikisme mengajarkan bahwa kita harus tetap setia pada nilai-nilai moral dan etika kita, bahkan ketika kita dihadapkan pada musuh atau tindakan yang tidak adil. Dengan tidak meniru perilaku buruk musuh kita mempertahankan integritas kita. Menghindari menjadi seperti musuh kita berarti tidak merendahkan diri kita sendiri ke tingkat mereka. Stoikisme mengajarkan bahwa kita harus tetap bijak dan menghormati prinsip-prinsip moral kita sendiri, bahkan dalam situasi sulit. Kemarahan adalah penyakit yang paling mematikan, kedamaian adalah kebahagiaan yang paling besar. Dalam pandangan Stoik, kemarahan dianggap sebagai emosi yang sangat merusak dan merugikan. Kemarahan dapat mengaburkan pemikiran rasional, menghasilkan tindakan impulsif, dan merusak hubungan sosial. Marcus Aurelius menggambarkan kemarahan sebagai penyakit yang paling mematikan, karena dapat merusak kesejahteraan fisik dan mental kita. Stoikisme mengajarkan bahwa mencapai kedamaian batin atau ketenangan pikiran adalah kunci untuk mencapai kebahagiaan yang sejati. Kedamaian mengacu pada kondisi di mana seseorang memiliki pikiran yang tenang, tidak terganggu oleh emosi negatif, dan mampu menghadapi situasi dengan bijak dan tenang. Stoikisme mendorong kita untuk menghindari kemarahan yang merusak dan mencari kedamaian batin sebagai jalan menuju kebahagiaan yang sejati. Ini adalah panggilan untuk mengendalikan emosi dan mencari ketenangan pikiran sebagai cara untuk mencapai kebahagiaan yang lebih besar dalam hidup. Ini yang tidak pernah berhenti membuat saya takjub. Kita semua mencintai diri kita sendiri lebih dari orang lain, tetapi lebih peduli dengan pendapat mereka daripada pendapat kita sendiri. Kutipan ini mencerminkan dilema moral dan psikologis yang dihadapi banyak orang. Kita mencintai diri kita sendiri dan ingin mendapatkan persetujuan dan penghargaan dari orang lain. Namun, seringkali perhatian berlebihan terhadap pendapat orang lain bisa membuat kita kehilangan arah, mengabaikan nilai-nilai pribadi, atau bahkan mengorbankan integritas kita demi mendapatkan persetujuan. Dalam konteks Stoikisme, kutipan ini mungkin menggarisbawahi pentingnya memiliki nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang kuat yang membimbing tindakan kita, daripada hanya mengikuti apa yang orang lain pikirkan atau inginkan dari kita. Stoikisme menekankan pengembangan karakter dan integritas pribadi yang kuat. Terima kasih telah bergabung dengan kami dalam perjalanan ini untuk menjelajahi hikmah Stoikisme melalui kutipan-kutipan bijak Marcus Aurelius. Saya harap Anda telah menemukan inspirasi dan wawasan yang bermanfaat dalam video ini. Ingatlah, kutipan-kutipan ini bukan sekadar kata-kata, tetapi juga petunjuk berharga untuk menjalani kehidupan yang lebih bijak, tenang, dan bermakna. Cara kita menghadapi peristiwa dalam hidup, merespons emosi, dan memahami nilai-nilai kita adalah bagian integral dari perjalanan kita menuju pertumbuhan pribadi. Jika Anda menikmati video ini, jangan lupa untuk memberikan like dan berlangganan saluran kami agar tetap terhubung dengan konten-konten inspiratif di masa mendatang. Sampaikan pendapat Anda dan ceritakan pengalaman Anda dengan filsafat Stoikisme dalam komentar di bawah. Saya akan senang mendengar dari Anda.
Terima kasih sekali lagi atas kunjungan Anda. Sampai jumpa dalam video selanjutnya. Selamat menjalani kehidupan dengan lebih bijak dan bermakna.